Hai guys, welcome to Your Dia. Hari ini gue ditemenin sama salah satu temen gue, Jessica. Hai. Sekarang kita berdua mau ngobrol-ngobrol aja sebenarnya tentang keseharian Jessica ini gimana. Gue panggil JJ aja di sini ya. JJ. Gimana sih dia itu, apalagi kan dia tuh termasuk karyawan yang pertama kali masuk itu pas udah COVID juga, ya nggak sih? Angkatan COVID lah. Nah, angkatan COVID, lulus pas COVID, terus pas masuk kerja juga alhamdulillahnya dapet terima kerja, ya kan, pas lagi kayak gini tuh. Dan udah langsung aja. Oke. Sekarang coba diceritain gimana pas lo lulus, pas situasinya itu lagi COVID dan sampai lo bisa akhirnya dapat kerja gitu. Oke, jadi emang gue tuh angkatan pertama yang ngalamin sidang online, pokoknya seminar online itu semuanya pertama kali di angkatan gue. Jadi tuh gue tuh sidang itu bulan Agustus 2020. Di situ abis itu bulan September gue langsung dapat kerja. Bulan September itu gue dapat kerja di agensi yang menaungi salah satu government, tapi bukan kantor gue yang sekarang ya. Waktu itu gue cuma 3 bulan doang karena emang probation doang. Terus akhirnya gue lanjut dapet kerjaan di sekarang nih, kantor gue yang sekarang, karena dapet tawaran. Waktu itu gue magang di situ pertamanya. Akhirnya karena pas itu ada rekrutmen, staffnya di-cut, maksudnya resign gitu kan. Akhirnya gue ditawarin di situ buat. Tapi bentar deh, kenapa? Agensi itu apa sih? Agensi itu kayak gimana ya? Dia tuh event organizer iya, terus sosial buat digital marketing juga iya. Jadi kayak apapun dikerjainnya di agensi itu gitu. Karena yang gue tahu agensi itu biasanya buat nyalurin artis. Nah, bisa juga buat talent-talent, nyari talent-talent buat model, terus kayak buat YouTube kayak gitu bisa, buat model-model video klip itu bisa kita juga. Waktu itu gue sih sempat bikin klip juga kayak gitu. Lanjut. Berarti sekarang lo habis dari agensi itu, lo sekarang kerja di salah satu instansi government. Nah, lo tuh sebenarnya kuliah tuh jurusan apa sih? Karena agak beda nih, dari agensi ke government itu beda gitu. Jadi gue itu kuliah di jurusan komunikasi. Jadi relate lah intinya dari pertama kali gue kuliah, terus pertama kali gue dapet kerja, sampai sekarang gue dapet kerja di yang sekarang itu satu jalur banget lah intinya. Karena sekarang gue di Humas. Oh gitu, berarti government-nya pun di Humas, ya kan? Jadi emang relate lah. Ya masih berhubungan sama komunikasi. Waktu gue di agensi itu project officer, jadi emang bener-bener kreatif juga ya. Karena di agensi kan otak dipakai, mental dipakai, pokoknya emang dituntut untuk ya pokoknya komunikasi banget lah di agensi juga gitu. Lo udah berapa lama di government ini? Bulan Januari sampai sekarang berarti kurang lebih 6 bulan gak sih? 6 bulan lah. Di situ ya gue ngerasa kayak wah ini seru sih, ini yang gue cari gitu loh selama ini. Karena emang dari dulu gue pengen buat jadi PR sih, pengen jadi humas. Tapi kan banyak nih ya di luaran itu banyak orang yang bilang kalau kerja di government tuh gabut. Nggak ada kerjaan, kayak lo cuman masuk, kuliah absen, terus ada yang nonton YouTube, ada yang main game gitu. Tapi bener nggak sih itu? Kan lo kerja langsung di dalamnya. Memang sih ya, apa ya, stereotype orang gitu tentang PNS lah, kayak gitu-gitu tuh masih yang gabut kerjanya. Ya memang sih ada beberapa yang mungkin pas lagi nggak setiap hari kerjanya. Tapi kan kalau gue di sini kan di bawah naungan tentang informasi komunikasi gitu loh. Jadi kan kayaknya 24 jam gitu kan. Jadi nggak mungkin gue nggak kerja. Pun gue WFH tuh kayak pasti ada aja kayak harus bikin laporan kayak atau apa gitu kan. Karena di Humas tuh kerjanya 24 jam. Jadi nggak bisa ada nyantainya. Pun Sabtu Minggu kalau lagi libur juga kadang suka ditelepon, ditanya tentang kerjaan. Jadi kayak ya udah. Oh berarti lo termasuk tipikal kantor yang even weekend pun si karyawan tetap ditelepon. Karena kan kita melayani masyarakat juga. Kadang masyarakat juga suka nggak ngerti
apa namanya, yang awam ya suka nggak ngerti kalau misalkan jam kantor kita tuh Senin sampai Jumat gitu kan. Jadi ya tetap yang namanya kita harus melayani masyarakat, ya kita kan juga dibayar dari masyarakat juga, jadi ya udah kita harus kerja juga kalau emang kita ditelepon dan perlu ada apa namanya, jawaban yang urgent, ya udah mau gimana lagi. Kalau humas di government tuh spesifiknya apa? Jadi gue itu di salah satu ya government yang memang tingkat berhubungan dengan masyarakatnya sangat-sangat erat ya. Kayak misalkan adanya unjuk rasa, terus laporan pengaduan dari masyarakat gitu tuh kita terima, itu bisa satu hari bisa 10 laporan. Terus unjuk rasa tuh bisa kalau lagi sering ya itu dari pagi sampai sore. Jadi itu kita harus terjun sendiri ke masyarakat, menerima laporan dari mereka gimana, nanti kita yang terusin ke pimpinan. Unjuk apa namanya di kita apa sih namanya tuh kita telaah lagi apa sih yang mereka pelajarin lagi kita pelajarin lagi, harus diapain ya kayak gitu sih. Terus berhubungan dengan wartawan juga, wartawan suka apa namanya kadang kan, jadi gini, humas itu di kantor gue adalah kayaknya nggak di kantor gue juga sih, kayak semua humas itu adalah pekerjaan yang nggak boleh berat sebelah. Kayak lo harus ke masyarakat iya, tapi lo nggak boleh apa ya, nggak boleh kelihatan dari masyarakat lo membela instansi lo. Dan di kantor itu juga karena dari pimpinan kan nggak mau tahu, lo harus jawabnya ini, tapi nggak mungkin masyarakat kita ngasih jawaban ke masyarakat kayak gitu. Ya jadi kayak gimana ya, kita harus jadi jembatan antara masyarakat sama instansi gitu loh. Jadi ya kadang itu sih yang sulit, maksudnya kadang pimpinan ya yang nggak ngerti gitu loh, maksudnya yang sudah apa yang ngeras ya jawabannya tuh yang nggak enak gitu lah. Kita harus milih-milih kata-kata tuh yang gimana sih yang enak diterima. Jadi gitu. Lo ngefilter lagi kata-kata dari si pimpinan, habis itu buat disampaikan ke masyarakatnya diperhalus gimana gitu. sih, karena kan karena nih kerjaan gue tuh agak riskan kan, masalah tentang uang, korupsi, kayak gitu-gitulah. Jadi kayak aduh, harus hati-hati banget. Gue juga banyak belajar sih dari pekerjaan gue yang saat ini gitu. Jadi kayak oh ternyata belajar banyak sosiologi juga. Gue harus ngadepin orang yang lebih tua tuh kayak gini, orang yang punya jabatan tuh kayak gini, orang yang awam tuh kayak gini, kayak gitu loh. Jadinya kayak banyak juga sih pelajaran yang gue dapet pas di kerjaan gue yang saat ini. Setahu gue nih, berarti kan lo government, berarti ntar lo udah PNS belum? Belum, gue statusnya masih PKWT. PKWT itu berarti kontrak. Oh, kontrak. Kalau bahasa ininya ya. Tapi lo bakal jadi CPNS nanti? Amin, tahun ini doain aja guys. Amin. Amin. Nah, kan yang gue tahu nih ya, kalau PNS itu tuh rata-rata tuh apa ya, orang-orang yang udah berumur gitu biasanya kan. Berarti kan karena lo government itu bakal dinominasi sama PNS yang istilahnya berarti banyak yang udah berumur di kantor lo. Itu toksik nggak sih? Toksiknya dalam hal apa dulu nih? Lo jabarin maksudnya. Toksiknya itu dalam apa ya, kayak lingkungan kerjanya itu loh, lingkungan personalnya gitu-gitunya ya sih, semuanya mungkin sih ya. Kalau misalnya kayak kan kalau misalnya orang yang lebih berumur tuh biasanya lebih pengen dihormatin, terus kayak ya apa sih namanya, ya udah rahasia umum lah kalau misalnya orang tuh udah lama di kantor tuh biasanya kalau ada anak baru itu tuh semua kerjaan tuh dilimpahin ke anak baru biasanya. Nah di kantor lo kayak gitu nggak? Iya. Jujur ya, iya. Karena memang karena ngerasa ada anak-anak yang muda nih ya. Terus biasanya anak-anak muda ini kan lebih cekatan, lebih bisa apapun, kayak mau ngerjain apa aja mau, disuruh mau gitulah bahasanya. Ya tetep aja kita juga yang ngerjain mau nggak mau gitu. Walaupun di kontrak kerjanya tuh apa ya kerjainnya bakal lebih dari yang di kontrak kerja itu. Jadi kayak ya kalau dibilang toksik sih iya, cuma ya mau gimana lagi, namanya kerjaan tanggung jawab. Dan kayak
kita tuh siapa sih gitu kan, ya statusnya masih buruh dong. Ya udah jadinya mau nggak mau kerjaan. Terus begitu toksik juga, masalah personal juga banyak ya. Gue ngerasa orang-orang yang lebih tua tuh ngerasa lebih kayak gue punya kekuasaan yang lebih kayak gimana sih bahasanya, kekuasaan yang lebih tinggi gitu loh. Terus jadi seenaknya ngomongnya juga kayak kurang sopan, kayak dapat yang catcalling yang gak enak juga. Gue juga sering ngerasain itu. Oh iya? Iya. Oh berarti lo juga dapetin kayak ya semacam pelecehan lah di kantor jadinya. Secara kasarnya pelecehan iya sih. Maksudnya walaupun nggak terlalu bilang niatnya sih mereka mungkin nggak sampai situ. Cuma kan kita ngerasanya nggak nyaman ya, berarti itu udah termasuk pelecehan dong. Iya. Gue sih ngerasa itu. Jadi kayak jangan kaget lah nanti ya kalau misalkan. Tapi ya gue nggak mengeneralisir semua instansi kayak gitu dan semua kantor kayak gitu. Cuma memang hati-hati aja buat teman-teman gitu, apalagi kita cewek gitu kan ya, harus basic gue kan emang seneng ngobrol gitu kan, kayak gue nggak membeda-bedakan lebih tua, lebih muda dan jabatannya kayak apa. Cuma ya emang pure gue seneng bercanda, seneng ngobrol gitu kan. Mungkin orang di kantor gue menilainya lebih dari itu gitu loh. Takutnya kan kita nggak tahu ya pikiran orang tuh kayak gimana. Takut kita nganggapnya cuma biasa aja, ya nggak tahu teman kantor kayak ngerasanya baper lah atau apa gitu kan, menjerumus ke sana lah intinya. Jadi kayak kitanya juga sebagai cewek harus ngejaga sih profesionalitas, maksudnya maksudnya teman-teman juga harus ngerti gitu loh batasan-batasannya. Soalnya gue juga ngerasanya emang pun gue ngasih batasan itu juga masih ada yang lonong gitu loh. Ya kan kayak lo udah kenal gue lah gitu kan, kayak seneng bercanda kayak gitu, tapi ternyata orang menilainya itu ada sesuatu yang bisa bikin mereka maksudnya ngasih kesempatan buat mereka kenal kita lebih jauh gitu loh, kayak disalahgunakan intinya ya, kayak gitu. Jadi kayak berarti kan maksudnya gini, lo belum lama kerja ya kan, lo habis 6 bulan lah. Nah, lo baru lulus langsung kerja, berarti kan lo masih nih kayak ya inget lah perbedaan antara pas lagi kuliah sama pas lagi kerja. Apa perbedaan yang paling signifikan gitu di diri lo pas lo lagi kuliah sama pas lo lagi kerja sekarang? Pola pikir paling ngaruh ya. Maksudnya dulu tuh kuliah kayak dikit-dikit ngeluh, terus kayak dikit-dikit cerita gitu loh, maksudnya keluh kesah. Ntar dulu hidung gue gatel guys. Perubahan yang signifikan menurut gue itu pola pikir ya, karena pas kuliah tuh masih kayak yang dikit-dikit kalau waktu kuliah kan duit habis tinggal minta ke orang tua ya kan, terus capek dikit nangis ke teman-teman, curhat kayak gitu-gitu. Kalau pas kerja tuh sekarang gue kayak udah gak bisa, jadi kayak ya udah telan aja sendiri kayak gitu. Terus kalau ada apa-apa juga, kalau emang bener-bener mentok udah nggak bisa nyari jalan keluar sendiri, baru paling cerita ke Ica terutama ya kan. Terus kayak udah nggak pernah minta uang ke orang tua, malah gue yang ngasih ke orang tua. Itu sih yang paling dibanggakan antara perbedaan antara kuliah dengan kerja tuh ya. Wah gila sih itu sesuatu hal yang bisa dibanggakan lah ya. Maksudnya dulu kita minta duit, sekarang kita yang ngasih duit ke orang tua gitu. Sumpah dah, ini minuman apaan sih enak banget. Dari tadi gue nggak bisa berhenti minum gitu loh. Enak kan? Enak banget sumpah. Ini macanya enak banget kan? Ini maca. Ini maca. Anjir, ini enak banget, parah. Enak kan? Ini minuman apaan? Lihat dong, ini tuh Coffee Hey. Oh, by Indah Hey. Ya. Wah, apaan ini? Ini tuh lo tinggal di Bekasi kan? Lo kalau tinggal di Bekasi ini tinggal di
ada di GrabFood, ada di GoFood. Itu lo tinggal search aja, ada Coffee Hey. Itu nanti udah keluar. Lo tinggal pesan aja di situ, dan itu murah-murah, kopinya enak-enak, dan semuanya tuh bener-bener dari bahan-bahan yang premium, enak banget asli. Menunya ada apa aja selain matcha? Menunya itu ada kopi, itu dia tuh spesialis sebenarnya kopi. Gitu. Itu kopinya tuh banyak, ada cheesecake, ada Oh gitu, ada emang salted ada rasa candy. kopi cheesecake? Ada dong, enak. Dan gue yang ini salted candy, dan ini enak banget, bener-bener enak. Dan kopinya itu kayak gimana ya? Kalau misalnya kopi yang murah itu kan biasanya tuh nggak begitu harum gitu ya, kayak lo pas minum tuh udah gitu rasa kopi, tapi ini enggak. Dan itu bener-bener bahannya premium, jadi pas lo minum aftertaste-nya tuh masih kecium gitu sampai hidung lo gitu. Pokoknya enak banget, dan harganya tuh cuma dari 18.000, 20.000. Dan ini tuh walaupun esnya udah habis, kayak masih manis gitu loh. Tetep Kayak manis kan? Tetep ada rasanya. Kadang kan ada minuman yang pas udah habis esnya, Tasteless. terus kayak udah nggak ada, hambar gitu. Yes. Tapi ini tuh masih enak banget, parah.